Halo semua, selamat datang di channel Barakuda. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar TypeScript. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang static typing. Lalu yang kedua nanti kita akan belajar tentang deklarasi variabel. Lalu kita akan belajar tentang function dan terakhir kita akan belajar tentang kelas. Nah, saya akan contohkan dulu pertama untuk static typing sendiri. Di sini kita sudah punya file static typing yang di sini abaikan saja tentang function jika memang teman-teman belum mengerti. Yang pertama, kita punya sebuah variabel di sini dengan tipe data number. Nah, dengan menggunakan static typing ini, maka nanti ketika kita memberikan value yang tidak sama dengan number, maksud saya bukan number, maka nanti TypeScript akan memberikan error. Contohnya misalkan sekarang kita ganti ini menjadi John gitu. John seperti ini, maka editor saya sudah memberikan error seperti ini. Type string is not assignable to type number. Seperti itu. Artinya kalau seandainya ini kita compile, ini pasti tidak akan bisa. Nah, saya akan coba compile ini. Cara untuk compile di TypeScript. Pertama kita bisa compile menggunakan tsc, lalu akan terbuat file baru. Dan kita akan coba itu dulu. tsc lalu misalkan static typing.ts seperti ini ya. Nah, ini tuh gagal karena age itu bukan angka. Ini kita balikin dulu dan kita coba compile dulu. Kita menggunakan tsc. Kalau memang belum ada, nanti diinstal aja di TypeScript compiler ini. tsc static typing ts. Nah, ini kita sudah buat dan muncul file JS baru. Jadi yang dibuat sama TypeScript itu seperti ini jadinya. Dari TS kita yang tadi. Cuman kalau seandainya kita buat di JS, itu kita tidak akan diberikan info tentang kesalahan yang tadi. Ini kita bisa aja ganti jadi John gitu, seperti ini. Nah, ini kan aman-aman aja kalau di JavaScript. Nah, keuntungannya kita menggunakan TypeScript, kita diberikan informasi, kita dilarang dulu nih. Ini tuh salah gitu katanya. Age itu tuh harusnya angka bukan string. Nah, ini coba kita jalanin. Cara menjalankan JavaScript kita bisa menggunakan node, lalu static typing.js seperti ini. Nah, di sini ada age, name is student seperti ini. Name age-nya 5, John, lalu true. Berikutnya ini saya hapus saja karena untuk berikutnya kita akan menggunakan TS node aja. Jadi file ini akan langsung di-compile. Nah, caranya adalah ini coba kita ganti dulu aja ya. Ini tuh jadi 10. Age 10. Nama John lalu student true. Nah, kita bisa menggunakan ts node. Ini kalau seandainya belum ada, diinstal saja. Bisa menggunakan npm install, mungkin menggunakan global ya, terus ts node seperti ini. Nah, saya akan menggunakan ts node static typing.ts. Oke, 10 John true. Jadi ini tuh langsung di-compile tanpa merubah menjadi JavaScript terlebih dahulu. Berikutnya kita lanjut ke variable declaration ya. Jadi kalau tadi itu kita berfokus di static typing, artinya kita perlu membuat tipenya dulu sebelum bisa menjalankan ini, dan tipenya itu harus pas gitu. Contohnya name string itu John, boolean ini kita bisa ganti jadi 1 tidak atau 0, tidak bisa seperti itu.
berikutnya kita ke variable declaration, dan di sini di sini kita punya p ini tuh number dan value-nya 3,14. Lalu kita punya x dan y tanpa punya value di atas, lalu setelah itu kita kasih value seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu as node variable declaration seperti ini. Nah, ini adalah ekspektasi kita memang ya, 5, 10, 3,14. X-nya 5, Y-nya 10, lalu P-nya 3,14. Misalkan sekarang saya ingin membuat presisi P-nya ini, saya tidak mau 3,14. Mungkin saya akan tulis di sini jadi P sama dengan 3,1416 ya. Coba 16 aja ya, misalkan seperti ini. Dan kita tidak bisa melakukan ini karena ini tuh const. Jadi ada dua keyword untuk membuat variabel itu. Seperti yang kita tahu tadi, itu ada const di sini, lalu di sini kita menggunakan let. Nah, ketika kita menggunakan const, kita tidak bisa memberikan value lagi seperti yang kita lakukan di variabel x dan y ini. Nah, x dan y kan kita bisa beri value, tapi untuk const tidak bisa. Nah, kita jalankan, coba di sini jelas tidak bisa di sini. Editor saya saja sudah ngasih tahu kalau ini tuh tidak bisa. Nah, ini kita hapus, kita coba untuk x dan y ini udah bisa, dan bisa tidak kita rubah value-nya lagi. Kalau untuk itu kita coba langsung. Awalnya x itu 5, lalu kita kasih value 10 ke y, lalu kita kasih value 10 ke x. Ini coba kita jalankan, sepertinya tidak ada error sih, artinya bisa, dan ya benar sekali bisa. Jadi kalau kita ingin value yang nanti bisa berubah, itu kita nanti menggunakan let untuk variabelnya, sedangkan untuk value yang tidak bisa berubah itu kita gunakan const. Oke, untuk variabel sudah cukup, kita lanjut ke function ya. Untuk function sendiri ini saya sudah siapkan function add, dan function add ini mempunyai parameter x dan parameter y dan kembalian number. Oke, untuk bentuk dari function itu sendiri saya jelaskan di sini ada keyword function, lalu kita ada nama function itu sendiri. Ini bisa saja misalkan kita ganti jadi subtract atau subtract kayak gini. Kita bisa menggunakan, terserah kita, intinya kalau nama ini tuh terserah kita. Berikutnya ada parameter yang kita akan masukkan. Di sini x kita kasih tipe, di sini y kita kasih tipe. Lalu untuk kembaliannya nanti itu tipenya apa? Di sini sudah ada contoh, misalkan kalau seandainya saya melakukan add 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nih, kita jalankan ya. Coba kita jalankan ts node function .ts. Oke, benar, sesuai ekspektasi kita kalau ini tuh hasilnya 2. Nah, andaikan ini kita ganti, kita balik lagi ke static typing ya, karena ini kita ganti jadi hello itu, ini pasti tidak akan bisa. Ini kita ganti jadi false, ini tidak akan bisa gitu, karena kita sudah expect kalau value parameternya ini x number dan y nya itu juga number, kembaliannya juga sama, itu number. Andaikan di sini kita rubah jadi John misalkan, ini tuh tidak bisa juga karena itu string. Jadi kenapa ini ada di dalam console log? Karena function ini tuh hanya mengembalikan nilai, Jadi andaikan kita jalankan seperti ini, maka hasilnya tuh tidak akan munculkan apa-apa. Makanya kita ingin
memberikan value dalam sana. Dan bisa nggak kita buat variabel dengan menggunakan function ini? Kita bisa kasih nilai ke variabel dengan menggunakan ini. Contohnya sekarang kita buat konstan yang namanya hasil penjumlahan gitu ya. Dan ini tuh tidak akan memberikan tulisan apapun, tapi ketika kita beri console log lalu ketik hasil seperti ini, maka coba kita lihat hasilnya 2. Seperti itulah konsep kenapa tadi di wrap dalam console log. Jadi ibaratnya adalah hasil ini tuh sama dengan add 11 gitu atau add 110 seperti ini. Jadi andaikan kita menghilangkan hasil di sini, kita ganti jadi ini, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini function jadi 11 karena kita 1 tambah 10 ya. Ini saya ganti barusan. Begitu saja tentang function. Selanjutnya kita beralih ke kelas. Kelas ini mirip seperti prototype atau blueprint dari sesuatu gitu. Nah, saya sudah siapkan contohnya di sini. Kita punya kelas person. Oke, mulai dari strukturnya dulu. Kita ada keyword kelas di sini, lalu kita kasih nama. Nama kelasnya apa? Dan kebetulan kita buat person di sini, tapi misalkan kalau kita membuatnya sebagai animal juga bisa aja gitu, terserah kita. Sini ini yang custom gitu. Lalu di sini kita ada beberapa hal di dalam kelas itu. Pertama ada attribute. Attribute itu seperti name, lalu age yang kita buat di sini. Lalu ada yang disebut dengan method. Method ini mirip-mirip dengan function ya. Tapi method itu biasanya kita sebut ketika itu berada di dalam suatu kelas atau dipanggil dalam sebuah objek. Di sini kita ada property dan attribute. Ini kita bisa sebut ini property kadang atau attribute. Dan di sini kita bisa dan satu lagi di sini ada konstruktor, dan ini bukan metode ya. Ini disebut konstruktor dan keywordnya memang harus konstruktor di sini. Dan ini berdasarkan ini kita akan memanggil personnya itu bagaimana. Contohnya itu seperti ini. Kita buat John sebagai variabel ya. Di sini sama, kalau kita mau pakai konstan juga tidak apa-apa. Kita pakai let juga tidak apa-apa. Jadi kita buat John. Nah, tipe John ini adalah person. Nah, kita bisa buat objek dari kelas ini menggunakan new person, lalu ini kita sesuaikan dengan yang ada di konstruktor, parameter yang ada di konstruktor. Contohnya ini name pertama, parameter 1 itu name, parameter kedua itu age. Jadi name dan age ini kita masukkan ke dalam konstruktornya, lalu name ini kita masukkan ke dalam this name. Maksudnya itu adalah ke name dari person ini. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Hey, aku punya name, aku punya age. Aku mau masukkan ke dalam name dan age yang ada di person ini. Ini kita bisa ganti, misalkan ini nama gitu ya. Artinya kita perlu ganti di sini. Hey, nama ini masukin ke dalam name, seperti itu. Nah, cara mengakses yang ada di sini itu kita menggunakan keyword this. Dan begitu juga ketika kita membuat di method ini. Jadi di sini kita print hello, my name is this name and I'm this age. Ini kalau untuk yang ada di dalam sini, ini untuk meletakkan variabel ke dalam string ya, kita bisa menggunakan ini. Dolar buka tutup kurung seperti ini, dan kita harus pastikan kalau ini pakai backtick ya, bukan seperti ini. Bukan seperti ini, tapi backtick.
Dan kita coba aja ya di class person ts node class.ts. Hello, my name is John and I'm 20 years old. Nah, ini jadi untuk say hello kita bisa panggil seperti ini. Method itu kita bisa panggil dengan menggunakan objeknya, lalu kita tulis titik, lalu kita sebut nama metodenya. Contohnya yang sekarang ini say hello, dan hasilnya seperti yang tadi. Nah, kalau name sama age ini bisa kita panggil nggak ya? Tergantung. Contohnya sekarang kita mau panggil name ya, John name seperti ini. Bisa tidak kita panggil? Ini bukan tidak ada tutup kurungnya karena ini tuh sejenis variabel ya. Ini kita tidak bisa panggil karena ini tuh private teman-teman. Artinya akses ke name dan age ini hanya untuk data yang ada di dalam person ini saja. Contohnya di say hello kan ada di dalam person ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa akses ini dari luar? Kita bisa ganti ini jadi public. Tapi biasanya tidak disarankan seperti ini. Kita biasanya menggunakan kita buat metode baru. Biasanya misalkan get public. Ini ada hubungannya dengan encapsulation di OOP seperti itu. Get public ini udah get name. Dan ini tipenya misalkan string ya. String, lalu kita bisa balikkan di sini. Cara untuk mengembalikannya kita kasih this lalu name. Nah, andaikan saya ingin manggilnya ya saya tinggal bilang get name seperti itu. Ingat, karena ini bukan console log di sini tapi pengembalian value, artinya saya perlu menggunakan console log di sini ya. Oke, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Sudah tertulis di sini John, dan ini untuk metode berikutnya. Nah, untuk pengenalan dasar TypeScript sepertinya itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bye.